EN Jumianti 20 tahun adalah putri tunggal dari pasangan suami istri Jainul Musdobi dan Sri Rahayu, warga Dusun Sumurwara, Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. EN lahir hingga sekolah TK di Tulungagung. Kemudian setelahnya keluarganya pindah ke Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau. Sehingga ia dari SD hingga SMA tinggal di sana. Setelah lulus SMA, EN mendaftar kuliah di Universitas Brawijaya dan di Trunojoyo, Madura. Tapi kemudian yang di Trunojoyo lah ia diterima, tepatnya di Fakultas Pertanian. Demi impian untuk melihat sang putri kelak menjadi seorang sarjana, sang ibu rela menjadi seorang pembantu di Jakarta, sementara ayahnya menjadi buruh tani. Jainul sang ayah bekerja keras agar anaknya yang sedang menempuh pendidikan di Madura tak sampai kekurangan uang. Karena itu sebagian besar upah dari hasil kerjanya selalu langsung dikirimkan kepada EN. EN sendiri pun yang menyadari berasal dari keluarga sederhana, berusaha membantu meringankan beban orang tuanya. Di sela waktu kuliahnya ia bekerja sambilan di sebuah kedai kopi di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Melajah, Kota Bangkalan, Madura. Pada Mei 2024, EN yang sudah beberapa bulan terakhir berkenalan dengan Muhammad Maulidi Al-Ishaq alias Walid, seorang pemuda berusia 21 tahun, akhirnya pun mau ketika pemuda itu menyatakan cintanya dan mengajak berpacaran. Maulidi alias Walid adalah warga Dusun Besoro, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Maulidi sendiri merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrahimi Bangkalan jurusan Pendidikan Agama Islam. Singkat cerita, setelah beberapa lama berpacaran, hubungan keduanya pun semakin dekat hingga melewati batasan. EN dan Maulidi bahkan beberapa kali pernah menginap bareng dan melakukan hubungan badan. Oktober 2024, EN yang menyadari tamu bulanannya telah telat, barulah mulai panik. Ia pun mengatakan keadaannya tersebut kepada sang kekasih Maulidi. Tapi Maulidi sendiri yang sedang sibuk menjalani praktek pengalaman lapangan atau PPL hanya menyarankan agar EN memastikan lebih dulu. EN yang cemas segera memastikan keadaannya itu dengan diam-diam membeli tes pack di apotik dan begitu meyakini dirinya telah positif hamil. Ia pun lalu mengabarkan pada Maulidi. Mahasiswa semester 7 yang sedang sibuk PPL itu pun mengatakan pada EN supaya kapan-kapan mencari waktu untuk bertemu. Sabtu pagi 30 November 2024, sekitar pukul 6, EN mengirim chat WA pada Maulidi bermaksud ingin mengajak bertemu. Tapi Maulidi ketika itu menolak karena katanya masih PPL. Di hari Minggu 1 Desember 2024 malam, Maulidi setuju bertemu. Sekitar pukul 00 atau 12 malam, pemuda itu mengirimkan Sherlock lokasi tempatnya ngekos. Lalu EN menuju lokasi itu di Jalan Singosastro, Kelurahan Keraton, Kota Bangkalan dan menginap di sana. Pagi harinya sekitar pukul 10, Maulidi mengajak EN pindah ke kosnya yang lain, yang berada di Kelurahan Pejagan, Bangkalan. Di siang harinya EN pamit, hendak pergi bekerja dulu di kedai kopi. Barulah di sore harinya sekitar pukul 17.00, sepulang kerja EN datang lagi ke kos itu untuk menemui Maulidi. Setelah ngobrol beberapa saat, mereka kemudian menuju ke Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, berboncengan motor Honda Scoopy milik EN, dengan maksud Maulidi mengantarkan EN ke tukang pijat untuk meluruhkan kandungannya. Dalam perjalanan itulah, mereka bertengkar hebat karena EN sebenarnya tidak setuju. Mahasiswi semester 5 itu curiga jika Maulidi sebenarnya tidak mau tanggung jawab, karenanya ingin menghilangkan janin di kandungannya. EN yang kalut lantas mengancam akan melaporkan Maulidi jika sampai tak mau bertanggung jawab. Mendengar ancaman tersebut, seketika emosi pemuda itu tak terbendung lagi. Ia lalu menghentikan motor di sekitar bangunan bekas pabrik pemotongan kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, yang sangat sepi dan jauh dari rumah warga. Ketika EN bertanya kenapa berhenti, Maulidi dengan cepat mengambil senjata tajam jenis calok sepanjang 50 cm yang ternyata sudah dibawanya, langsung dibacokkannya ke arah kepala EN. Gadis yang ketakutan itu berusaha berlari, tapi terus dikejar dan dibacok oleh pacarnya itu. Setelah EN terjatuh, tanpa belas kasihan pria itu mengarahkan caloknya ke leher EN dan digoroknya hingga nyaris terputus. Setelah meyakini kekasihnya telah tewas, Maulidi menyeretnya ke samping bangunan gudang bekas itu yang tak jauh dari posisinya.
Berikutnya ia pergi membeli air mineral kemasan botol. Setelah dibuang isinya, botol itu digunakannya untuk membeli bensin eceran, lalu kembali lagi ke TKP. Bensin disiramkannya ke sarung dan baju milik pelaku, yang digunakannya untuk menutupi tubuh korban, lalu menyulutnya dengan korek api. Lalu pemuda itu meninggalkan lokasi dengan motor milik korban. Pulang ke rumahnya lantas segera berganti pakaian. Malam itu tak berapa lama setelah kepergian Maulidi, sekitar pukul 20.00, seorang warga yang melintas di lokasi bangunan kosong itu merasa heran ketika melihat ada titik api yang masih menyala dengan terus mengepulkan asap dari arah samping bangunan itu. Padahal bangunan itu telah kosong dan jarang dilewati oleh warga. Karena merasa penasaran, warga itu pun mendekat memeriksanya. Yang lantas sangat terkejut ketika melihat sesosok tubuh hangus dengan api masih menyala di tubuhnya. Saat itu kondisi korban tampak bagian wajah dan tubuh atasnya sudah hangus, sementara bagian tangan dan kakinya masih terlihat. Seketika itu juga suasana lokasi yang biasanya sepi mendadak geger oleh warga karena temuan tersebut. Pihak kepolisian dari Polsek Galis yang tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 segera melakukan olah TKP serta evakuasi korban. Korban berjenis kelamin perempuan itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Syam Prabu Bangkalan guna dilakukan visum. Tim penyidik yang melakukan olah TKP menemukan sebuah handphone atau ponsel milik korban dan sebuah gagang sajam terbuat dari kayu di sekitar lokasi kejadian. Dari ponsel itulah diketahui pernah ada riwayat kiriman uang dari seseorang kepada korban. Dari bukti transfer itulah kemudian muncul nama terduga pelaku. Setelah diyakini siapa terduga pelakunya, malam itu juga polisi bergerak menangkap pelaku. Hingga kemudian sekitar pukul 21.30 pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Desa Pakaan Lauk, Kecamatan Galis. Atau hanya sekitar 1,5 jam usai penemuan jasad korban. Pelaku atas nama Muhammad Maulidi Al-Ishaq, berusia 22 tahun, mahasiswa semester 7 di Bangkalan ini hanya bisa menunduk pasrah di hadapan penyidik. Ia mengakui perbuatan kejinya itu dikarenakan merasa kalut atas ancaman korban yang akan melaporkannya ke polisi karena enggan bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya ponsel milik korban, gagang sajam dari kayu, ceceran rambut korban, 2 botol parfum, pakaian korban, dan 1 unit motor Honda Scoopy milik korban. Sementara itu dari hasil visum korban, diketahui terdapat beberapa luka akibat benda tajam di tubuh korban yang paling parah di bagian kepala, leher, dan tangan. Selain itu juga dipastikan korban memang dalam keadaan mengandung 2 bulan ketika pelaku menghabisinya. Jenazah dikembalikan kepada keluarga dan tiba di rumah duka Ngunu Tulungagung pada Senin malam 2 Desember 2024 sekitar pukul 21.00. Jenazah sempat disemayamkan untuk disolatkan, kemudian malam itu juga sekitar pukul 22.00 diberangkatkan ke TPU desa setempat untuk dimakamkan. Atas perbuatannya ini, Muhammad Maulidi Al-Ishaq dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup atau maksimal penjara selama 20 tahun. Karena menurut penyidik, sepertinya pelaku sudah memiliki niat atau merencanakan untuk menghabisi korban yang terbukti pelaku sudah membawa sajam saat aksinya malam itu. Sekian kisah ini, mari kita ambil pembelajaran dari kasus ini ya. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.